Mau kabur aja lah. Kalau teman-teman berpikir untuk pindah ke luar negeri, saya malah meragukan nasionalisme kalian. Apa sih yang aku pertahankan di Indonesia? Nggak ada. Video ini adalah sharing pemikiran gua, sebuah kritik untuk pemerintah dan juga masukan kritik untuk masyarakat. Semoga ini bisa menjadi solusi untuk kegaduhan kabur aja dulu yang terjadi. Dulu orang bangga jadi warga negara Indonesia, sekarang pada pingin kabur. Apakah ini sebuah tanda bahwa negara gagal memenuhi hak rakyat? Atau justru rakyat sendiri yang tidak menjalankan kewajibannya? Fenomena kabur aja dulu ini bukan sekedar tren, tapi ini adalah bukti nyata ada yang salah dengan sistem ini, dan menurut gue kesimpulannya adalah tentang hak dan kewajiban. 1 minggu terakhir gue ngerangkum apa yang terjadi di negara ini, dan gue ambil satu kesimpulan. Kejadian kabur aja dulu ini adalah tentang hak dan kewajiban baik dari rakyat maupun dari negara. Setidaknya ada 6 hal yang gue akan kupas, dan semoga dua belah pihak, pemerintah dan masyarakat, itu sadar bahwa yang terjadi adalah karena terbengkalainya hak dan kewajiban dari masing-masing pihak. Kita bahas yang pertama, ini adalah tentang hak rakyat yang tidak terpenuhi. Setiap masyarakat memiliki hak untuk mendapat perlindungan, keadilan dari negaranya. Namun yang terjadi di Indonesia, kita tahu bahwa hukum benar-benar makin tajam ke bawah dan tumpul ke atas. Ketidakpastian hukum menyebabkan rasa tidak aman. Sebagai contoh, tafsir atas hukum yang berbeda-beda dari penyidik di institusi Polri menyebabkan ketakutan pada masyarakat. Ketika masyarakat melanggar hukum, banyak terjadi multitafsir yang dilakukan oleh penyidik dari institut yang berwenang, menyebabkan masyarakat tidak merasa aman dan tidak merasa adanya keadilan di negara ini. Ketika koruptor kelas kakap bisa bebas dan mendapat hukuman yang ringan, sementara rakyat kecil dihukum seberat-beratnya atas tindak pidana yang ringan. Kejahatan meningkat, tetapi aparat tidak mengerjakan tugasnya dan justru fokus pada hal-hal yang tidak esensial. Ketika masyarakat butuh perlindungan hukum, pada saat dia melapor ke pihak yang berwajib, kasusnya terbengkalai. Dan pada akhirnya mereka membuat tagar baru, percuma lapor polisi. Kondisi seperti ini menyebabkan teman-teman kita Gen Z teriak dan mereka memberontak. Kenapa? Karena Gen Z ini biasa dalam sebuah kehidupan zero moment of truth. Ketika mereka mencari sebuah fakta, mereka tinggal Google dan ketemu faktanya antara hitam dan putih. Namun, ketika mereka tidak mendapatkan jawaban sesuai dengan nalar akal sehat mereka, disitulah Gen Z merasa bahwa Indonesia sedang tidak baik-baik saja dan mereka memutuskan lebih baik gua kabur dulu. Selain dari masalah hukum, mereka merasa bahwa ekonomi dan kesempatan kerja yang buruk itulah yang terjadi di Indonesia. Mereka merasa gaji kecil, biaya hidupnya tinggi. Banyak anak muda yang akhirnya memilih ke luar negeri karena merasa tidak punya masa depan di sini. Dan tapi sebaliknya, buat pengusaha, pada saat dia harus membayar gaji mahal, maka bisnisnya tidak bisa untung. Karena adanya kesalahan sistem yang sudah sistemik membuat para pengusaha juga kepala pusing untuk mendapatkan profit di dalam usahanya. Akhirnya lapangan kerja semakin terbatas, UMKM sulit berkembang, pajaknya tinggi banget, tetapi masyarakat nggak ngerasain dampaknya. Kemudian hak mendapatkan pendidikan itu tidak relevan. Sekolah bertahun-tahun lulus tapi nggak siap kerja. Apa yang terjadi? Menurut gue, yang salah di sini adalah sistem pendidikan yang berbasis hafalan ini sudah tidak relevan lagi dan tidak berbasis kepada skill. Padahal sekolah-sekolah zaman sekarang sejak 20 tahun yang lalu itu ada sistem berbasis kompetensi, tetapi faktanya tidak dijalankan karena guru, dosennya sendiri tidak kompeten. Lebih sibuk mengejar gelar akademik dan mereka tidak berpikir bagaimana membuat muridnya mengerti. Alhasil, anak-anak yang luar biasa lahir dari sekolah internasional.
Bagaimana dengan orang yang tidak mampu untuk membayar sekolah internasional? Mereka terpuruk dengan pendidikan yang makin jelek sehingga mereka tidak layak untuk mendapatkan income yang besar ketika mereka menjadi profesional karena memang nggak punya skill, nggak punya pengetahuan. Kampus lebih fokus pada akreditasi daripada ngebangun mahasiswa yang siap kerja. Tidak dipungkiri, saya juga sebagai pengusaha, ada 60.000 lowongan setiap bulannya yang datang ke Astronaci Group dan hanya kurang dari 2% yang layak untuk diterima dengan skill dan kompetensi yang sesuai. Salah siapa? Pemerintah harusnya sadar, Kementerian Pendidikan harusnya melek matanya dan melihat buang semua kerjaan-kerjaan yang nggak penting, justru fokus kepada core masalah. Kebebasan ekspresi yang merasa terancam. Mengkritik pemerintah bisa berujung pembungkaman, kemudian akhirnya ditangkap, dikriminalisasi. Apakah ini demokrasi atau sebenarnya ini otoriter terselubung? Ini yang terjadi di pemikiran anak-anak Gen Z ini. UU ITE sering digunakan untuk membungkam kritik dan banyak masyarakat takut bicara karena ancaman hukum yang sama sekali tidak jelas. Jadi, dari poin nomor 1 ini, sudah menjadi sebuah neraka kehidupan buat para Gen Z dan generasi muda tentunya, baik itu milenial. Hanya saja milenial lebih cenderung mampu menahan rasa sakit dibandingkan dengan Gen Z yang lebih kritis dan mereka siap memberontak. Namun sebagai penyeimbang, gue akan bahas tentang kewajiban daripada rakyat yang tidak lu jalanin. Ini menjadi kritik pedas gue untuk kalian para Gen Z. Yang pertama adalah kebanyakan Gen Z tidak mau belajar dan meningkatkan kualitas diri. Gen Z banyak yang malas belajar tapi pingin cepat sukses dan instan. Emang bisa? Kita bayangkan, kalau Anda mau menjadi seorang juara bulu tangkis di level dunia, dengan cara apapun, dengan shortcut apapun, tidak akan mungkin Anda menjadi juara kalau Anda tidak latihan keras. Anda pingin bikin six pack di perut, walaupun Anda mau pakai steroid untuk besarin badan. Tapi kalau kalian tidak benar-benar workout yang sakit sekali, Anda tidak akan mungkin jadi. Jadi kalau dipikir bahwa Anda tidak mau bersusah payah dan orientasinya adalah dengan kerja yang mungkin work-life balance, saya mendapatkan income yang gede, maka Anda tidak akan pernah mendapatkan yang namanya kesuksesan. Sukses itu diraih dengan perjuangan, tidak ada shortcut, Anda harus melaluinya. Alih-alih kalian belajar meningkatkan kualitas diri, mari kita jujur, siapa yang lebih sering main TikTok, Instagram, dan terus scroll dibandingkan menghabiskan waktu untuk menambah skill baru? Dan mayoritas Gen Z memang tidak mau berproses, merasa bahwa sebaiknya saya bisa kerja ringan-ringan saja dan mendapatkan gaji yang tinggi. Makanya terbesit pikiran, ngelihat cover, ngelihat iklan, kabur saja dulu. Padahal kalau Anda tidak punya skill, Anda kabur kemanapun pasti mati. Mentalitas shortcut di dunia kerja, gue elaborate lagi ya. Banyak orang yang mau gaji besar tapi nggak punya skill. Ini namanya nggak tahu diri. Begitu disuruh kerja keras, besoknya langsung resign. Banyak Gen Z nggak mau mulai dari bawah, ingin langsung kerja santai tapi gaji tinggi. Banyak yang gampang bosan, lompat kerja hanya demi gengsi kayak kutu lompat. Nggak tahan tekanan, begitu ada kesulitan langsung keluar dan nyalahin atasan. Sounds familiar? Buat kalian yang pengusaha yang ngerasain atau leader-leader di perusahaan besar yang ngerasain hal seperti ini, silahkan komen di bawah. Dan kamu, Gen Z, please be fair. Karena ini adalah kewajiban kalian sebagai manusia yang menurut gua banyak banget yang nggak ngejalanin. Lalu minim kesadaran pajak dan tanggung jawab sosial. I know, kalian sakit hati karena melihat begitu banyak korupsi. Tapi lu nggak mau bayar pajak, terus dari mana pemerintah bisa dapat duit? Ini hal penting untuk kalian ketahui. Ada satu prinsip begini, lu bayar pajak dan pajaknya dikorupsi. It's not your business. It's the God business with the government. Itu kita bisa belajar di Alkitab, cerita tentang ini pada saat orang membayar pajak ke Kaisar Romawi pada zamannya. Tapi tenang, gue nyadarin bahwa banyak orang yang sakit hati dan tidak percaya kepada pemerintah. Oleh karena itu, pemerintah juga harus tahu masyarakat punya hak untuk mendapatkan fasilitas, keamanan, kenyamanan ketika mereka membayar pajak. Dan pada akhirnya kekacauan ini menyebabkan masyarakat itu tidak menjalankan kewajibannya untuk memiliki suara dan berjuang memilih pemimpin. Karena bagi mereka, sama sajalah siapapun presidennya. Akhirnya mereka apatis terhadap demokrasi dan perubahan. Golputnya tinggi, tapi pada akhirnya mereka cuma bisa mengeluh. Ini yang terjadi dan jika diteruskan,
hasilnya akan menuju kehancuran. Bagaimana dengan kewajiban pemerintah yang tidak dilaksanakan? Ini adalah poin nomor 3. Dengarkan teman-teman dari pemerintahan. Kalau kalian terus mengabaikan ini, Indonesia pasti hancur. Yang terjadi saat ini, korupsi itu sudah masuk di segala lini pemerintahan. Dan tidak hanya korupsi, kolusi dan nepotisme ini sudah parah sekali. Sistem pendidikan yang makin rusak akibat bisnis dan politik. Kesenjangan ekonomi makin lebar antara middle up society dan middle low society, gapnya makin besar. Jika ini terus terjadi, kemungkinan besar akan ada chaos yang tidak bisa dicegah lagi di Indonesia. Banyak regulasi yang sangat mempersulit rakyat dan UMKM berkembang. Terjadi multitafsir regulasi, terjadi blunder antar kementerian. Ini mempersulit para investor untuk invest. Akhirnya gimana? Kabur ke Vietnam. Dan per detik ini saat video ini dibuat, Vietnam GDP-nya lebih besar daripada Indonesia. Semoga kalian sadar, teman-teman semua yang ada di kementerian, yang ada di DPR, yang ada di ring satu presiden, bahwa mau pakai cara apapun, data tidak bisa bohong. Vietnam sudah lebih tinggi daripada Indonesia dan orang lebih cenderung invest di negara-negara seperti Vietnam, Kamboja, dan seterusnya daripada invest di Indonesia karena terjadinya simpang siur hukum yang akhirnya merugikan mereka. Nggak ada kepastian hukum, keadilannya tidak karu-karuan, human resource-nya makin parah karena pendidikan tadi. Siapa yang mau taruh uangnya di Indonesia? Namun kalau dikatakan kondisi seperti ini, setiap zaman ada tantangannya. Dan ketika kaum baby boomers maupun generasi X dan Y mulai pada zamannya, kasus-kasus seperti ini juga sudah ada. Jadi artinya apa? Gak perlu pasang tagar kabur aja dulu. Papa mama kamu dulu juga menghadapi kasus yang sama. Papa mama saya, kakek nenek saya juga menghadapi era Orde Baru yang dianggap tidak baik, kemudian ada reformasi pada saat itu juga sulit. Jadi sebenarnya setiap zaman punya kesulitannya. Yang jadi masalah sekarang, ini poin nomor 4. Kamu Gen Z, sebagian dari kamu memang lemah. Kamu punya mentalitas instan, gengsimu terlalu tinggi. Tidak ada motivasi untuk meningkatkan skill atau belajar hal baru. Nggak ada hubungannya kamu belajar baru dengan pemerintah yang jelek. Pemerintah mau jelek mah biarin aja, yang penting kamu terus meningkatkan skill kamu. At the end of the day, pemerintah nggak akan nolongin kita, bro and sis. Kita mau jatuh-jatuh aja, dimanapun. Di Amerika, saya tinggal di Amerika, ada di Los Angeles dan di Orlando. Banyak banget homeless di sana. Kalian belum lihat aja betapa sulitnya negara-negara besar seperti Amerika, London. Kamu juga lihat negara tetangga di Singapura, di Jepang, betapa sulitnya mereka untuk bekerja. Bahkan di Singapura, pemerintah Lee Kuan Yew pada saat itu mengizinkan orang-orang yang sudah pensiun bersih-bersih toilet-toilet di mall maupun di airport. Sesulit itu kehidupan mereka di Singapura. Di Indonesia, kalian bisa buka martabak di pinggir jalan, pasang tenda, ya. Kemudian kalian entah gimana caranya, kita tahu lah PKL di Indonesia begitu berkembang dengan cepat. Kalau ini terjadi di negara lain, mereka sudah masuk penjara semua. Jadi, apakah di Indonesia lebih sulit? Apakah di Indonesia tidak ada opportunity? No. Justru di Indonesia mungkin lebih gampang karena adanya kelemahan tadi, penegakan hukum yang nggak jelas justru memberikan kesempatan akhirnya buat masyarakat yang pingin coba-coba melanggar hukum dan membuat bisnis tanpa hukum. Kita tahu itu kekacauan yang sampai detik ini tidak bisa diselesaikan. Tapi pada dasarnya, sekali lagi, nggak ada hubungannya antara pemerintah peduli sama kamu. Prinsipnya, kamu kalau mau survive harus hidup dari usahamu sendiri. Pemerintah nggak perlu ikut campur. Karena it's your life, it's my life, it's not the government life. Nah, yang paling parah adalah ketika Gen Z gagal, instead of menyalahkan diri sendiri dan introspeksi, mereka menyalahkan lingkungan dan orang lain. Ini menjadi hal yang fatal untuk generasi Z yang saat ini ada. Lalu sebenarnya pemerintah tuh bingung mungkin apa yang diinginkan oleh generasi Z ini. Mari kita breakdown bersama-sama. Ini fair basis ya guys, jadi saya juga mengerti apa yang menjadi masalah dari Gen Z. Gen Z itu simple kok, mereka tuh pingin dimengerti dan mereka pingin mendapatkan keadilan. Mereka pingin dapat pendidikan yang berbasis skill bukan hafalan, lalu kemudian penilaiannya itu berdasarkan siapa yang bisa menghafal dan seterusnya, dan akhirnya mereka nggak bisa mengaplikasikan ilmunya di dunia nyata. Mereka pingin peluang karir yang adil tanpa adanya nepotisme dan senioritas. Ini yang terjadi, ini yang mereka mau. Gua pinter kok. Kenapa yang diterima adalah anaknya pejabat? Kenapa yang diukur bukan masalah kompetensi? Kalau pemerintah tidak mau memutus rantai ini,
maka Indonesia akan chaos. Karena bonus demografi yang ada di Indonesia saat ini, majority Indonesia dikuasai oleh Gen Z. Regulasi bisnis yang mendukung startup dan UMKM, banyak kok Gen Z yang selain dia jadi profesional, mereka coba bikin bisnis sendiri. Coba aja lihat di Pantai Indah Kapuk ya, ini buat teman-teman pejabat. Coba lihat di mall-mall, rata-rata yang punya restoran dan seterusnya itu adalah Gen Z. At the end of the day, tahun keempat, tahun kelima tutup bisnisnya karena nggak mungkin sanggup bayar sewa, nggak bisa dapat untung dari bisnisnya. Dan pada akhirnya mereka nggak merasa aman karena negara yang mereka tempati, yang mereka bayar pajaknya, itu tidak bisa bebas dari korupsi dan birokrasinya bikin sebel banget. Siapa di sini yang benci banget sama birokrasi yang ada di Indonesia? Bertele-tele, lempar kiri, lempar kanan, ngurus satu masalah tidak pernah beres, tidak ada kejelasan. Coba komen di bawah. Karena yang gua rasain, satu kementerian dengan kementerian yang lain, bahkan di kementerian itu sendiri, hukum yang berlaku, aturan undang-undang yang dibuat, bahkan para petingginya nggak ngerti tentang undang-undangnya. Terjadi kan? Kapan mau dibenerin? Nah yang terakhir, ini buat pemerintah, gue udah siapkan data. Kalau kalian mau benerin, kalian tuh orang hebat-hebat yang ada di pemerintahan, yang ada di dunia kementerian. Kalian tuh orang luar biasa. Tapi kalian mungkin bingung dan terhilang di jalan karena kesibukan kalian. Ini gue breakdownin ya. Nomor 1, silakan revolusi sistem pendidikan. Undang profesor-profesor yang luar biasa. Seperti sahabat saya, Profesor Renal Kasali. Wajib Prof. Renal ini menjadi penasehat di dalam kementerian, mungkin jadi staf sus. Ya, bagaimana caranya kemudian bisa membersihkan korupsi dari semua lini tanpa kompromi. Dan ini adalah tugas dan misi daripada Presiden Prabowo yang dengan semangat memberantas KKN, korupsi, kolusi, dan nepotisme. Dan bagaimana kementerian ini pada akhirnya bisa menciptakan regulasi yang sangat mendukung industri kreatif dan teknologi untuk masa depan. Karena kalian kalau tidak merevisi aturan-aturan yang tidak relevan dan justru menghambat, tidak akan mungkin Gen Z bisa sukses di dalam bisnis ataupun usahanya. Dan yang terakhir, bangunlah aturan main ekonomi yang berpihak pada generasi muda. Ingat, aturan-aturan ini dibangun 30-40 tahun yang lalu yang sudah sangat tidak relevan dengan kehidupan yang ada saat ini. Dan di negara-negara lain mereka terus mengkaji aturan, dan orang-orang yang mengkaji aturan orang yang punya hati, bukan orang yang ingin mengeruk duit dari masyarakat. So, ini adalah dua pedang untuk mengkritisi pemerintah dan untuk mengkritisi Gen Z. Jadi teman-temanku, adik-adikku generasi Z, kabur bukan solusi kalau mentalitasmu masih sama. Kalian akan makin terinjak di negara lain, belum termasuk adanya rasisme dari negara lain yang menganggap kalian sebagai underdog, datang ke negara orang sebagai refugees, minta kesempatan hidup di sana. Bagi saya, Indonesia bisa lebih baik. Kalau negara ini mau benar-benar berubah, semua pihak harus introspeksi, termasuk saya. So, teman-teman semuanya, apakah kita akan masih meneruskan hashtag kabur aja dulu, walaupun gua mengerti alasan di belakangnya, atau kita bikin hashtag baru, di sini lebih baik. Bagikan video ini ke semua orang, ke seluruh Gen Z yang ada di Indonesia maupun yang sudah menjadi ekspat di luar negeri, dan juga bagikan ke semua teman-teman kalian yang di DPR, yang di pemerintahan, sampai yang terhormat Pak Presiden Prabowo melihat video ini dan bisa mendapatkan ide how to solve this problem. Saya Dr. Gemma Gyardi dengan semangat mendukung pemerintah, mendukung Gen Z untuk berrekonsiliasi dan pada akhirnya membangun negara ini bersama. Tuhan memberkati.